Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan kelima dalam pembahasan bab gelombang mekanik. Dan subbab kali ini yang akan kita bahas adalah cara menentukan letak titik yang memiliki amplitudo minimum pada gelombang stasioner ujung tetap, ya. Kemudian percobaan Melde. Baiklah, kita akan menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan letak titik amplitudo minimum pada gelombang stasioner ujung tetap. Oke, baiklah, kita akan menuju ke cara menentukan letak titik yang memiliki amplitudo minimum pada gelombang stasioner ujung tetap, ya. Amplitudo minimum ini yang disebut amplitudo, kita mintanya minimum. Minimum itu berapa? Minimum itu ya 0. Di sini menggunakan sin. Sin berapa sama dengan 0, ya? Sin yang adalah 0, ya. Sin 0 itu adalah 0. Sin 180 adalah 0. Sin 360 adalah 0. Sin 540 adalah 0. Maka nilainya ini adalah 0, 180 dan seterusnya, ya. Maka boleh 0 itu diganti pi, 0 pi, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi dan seterusnya, urut, ya. Maka X yang ada pi-nya hilang, ya. X berarti 2 pi turun, lambdanya naik. Berarti seperti di maksimum tapi ujung bebas, ya. Rumusnya sama saja, tapi maksimum loh, ujung bebas. Sekarang minimum ujung tetap, ya. Mesti kebalikannya. K-1 kali setengah lambda. Kalau pertama berarti 0. Ini kalau pertama mesti hasilnya 0 ini. Kalau kedua mesti hasilnya 1. Kalau ketiga hasilnya mesti 2, ya, kali setengah lambda. Ini rumusannya, ya. K dimulai dari 1, 2 dan seterusnya, dihitung dari titik acuan. Oke. Lanjut ke bagian berikutnya. Masih menggunakan soal simpangan gelombang stasioner ujung tetap, ya. Ini Y sama dengan 2A nya nggak ada, ganti angka 1, berarti A nya ada berapa, itu mesti ada setengah, ya, karena setengah kali 2 itu 1. 2A sin gitu biasanya. Sin 2pi X cos omega T0, ya. Tentukan A letak amplitudo minimum yang pertama, letak amplitudo minimum yang keempat, letak amplitudo minimum yang ke-10, ya. Ini mungkin masih bisa digambar, kalau ini pakai rumus saja, ya. Kita mulai dari pertama. X1 sama dengan 1 dikurangi 1, 0, ya. Maka diperoleh di sini, ya, berapapun nanti hasilnya kalau dikalikan 0 itu akan menjadi 0. Maka amplitudo minimum yang pertama adalah 0 meter, ya. 0 meter. Kalau kita lihat gambarnya kan memang ada di bidang pemantul itu amplitudo minimum, ya. Amplitudo minimum yang keempat, letak amplitudo minimum yang keempat
Ya 4 dikurang 1 ya 3. 1,5 kali lambdanya 2 ya. Berarti hasilnya di sini 3 meter. Ya, jadi dihitung biasa, ketemu ya. Kemudian letak amplitudo minimum yang ke-10. Di sini 10 kurang 1 9 kali setengah kali 2 kali ini 1 ya, berarti tinggal 9 saja nih, 9 meter ya, gitu ya. Oke, problem yang kedua. Kita coba untuk melihat, gambarkan letak amplitudo minimum pada problem 1, yaitu letak amplitudo minimum ke-1, letak amplitudo minimum ke-4, letak amplitudo minimum ke-10 ya. Berarti ke-1 ya di sini di bidang mantul, berarti berapa meter ya? 0 meter ya, 0 meter. Jadi gambarnya di titik amplitudo minimum yang pertama kali ada di bidang pemantul ya, gitu. Kemudian yang keempat, 1 2 3 4 ya. Yang keempat itu berapa gelombang berarti ya? 4 dikurang 1 kalau dari rumusnya ya. Kita coba lihat. 4 dikurang 1 kali ini 1 ya. 3 berarti ya. 3 meter. Jadi letaknya 3 meter. 3 meter. Ini ada 3 meter ini. Ini 3 meter ya. Berarti ini setengah gelombang. Jadi setengah gelombang itu berarti 1 meter, karena satu gelombangnya 2 meter loh ya. Setengah meter ini 1 meter berarti ada 3 meter. Ada 3 meter ya. Berarti kalau dihitung gelombangnya ada berapa gelombang ini? Ini 1,5 ya. 1,5 berarti 1,5 gelombang ini ya. Atau kalau dalam meter 3 meter. Tuh. Terus sekarang kita menggambar letak amplitudo minimum yang ke-10, nggak terjangkau ya, terlalu jauh, maka ini boleh pakai rumus saja ya. 10 dikurang 1 ya, 10 dikurang 1 9 kali 1, karena setengah gelombang itu ada 1 ya. 9 kali 1 ya 9 meter. Ini ada 9 meter ya. Atau kalau dia ada ya 2 kali 1 2 kali setengah ya, ada 9 meter. Begitu tentang gambar dan rumusannya ya, boleh digambar menjadi jelas gitu. Lanjutnya kita akan bahas masalah percobaan Melde. Ini percobaan Melde merupakan contoh gelombang stasioner ujung tetap. Ini penggetarnya, ini talinya yang 1 tampak 2 ya. Nah, ini ujungnya tetap, ini nggak bebas ini karena diikat oleh bandul ya. Maka sebentar ini dulu, T tegangan tali itu sama dengan gaya, ini sama dengan gaya tegangan tali boleh. V ini vibrator, penggetar, memiliki frekuensi
sama dengan frekuensi listrik sebesar 50 Hz gitu ya. Hal-hal yang kita amati dan kita ukur saat melakukan percobaan Melde. 1. Bentuk gelombang, kita bisa melihat bentuk gelombang stasioner ujung tetap dapat kita lihat. Lalu apalagi yang kedua, panjang gelombang stasioner ujung tetap dapat diukur. Ini ya panjang gelombangnya, ini setengah panjang gelombang. Kalau ingin panjang gelombang ya ini sampai sini. Itu karena ada setengah gelombang berarti ini adalah panjang gelombang. Tapi ini mengukur ini aja bisa sesuai dengan penggaris kita, nggak ada yang panjang misalnya ya. Nanti panjang gelombangnya dikalikan 2 gitu aja. Yang ketiga apalagi berat benda, berat beban ini itu sama dengan W atau sama dengan tegangan tali. Tegangan tali dapat diukur. Kemudian gaya tegangan tali dapat diukur ya. Kemudian keempat, tegangan tali mengikuti besarnya W ya, tegangan tali ini besarnya W. Tuh tentang percobaan Melde. Lanjut. Karena frekuensi sumber bunyi itu vibrator tadi sama dengan frekuensi listrik yaitu 50 Hz dan panjang gelombang dapat diukur, maka dengan menggunakan rumus kecepatan V sama dengan lambda kali F. Lambda diukur, F-nya 50, maka ketemulah kecepatan gelombang pada tali. Dengan menggunakan persamaan kecepatan gelombang pada tali yang dilakukan oleh Melde adalah V sama dengan akar tegangan tali per kerapatan massa tali mu ya. Jadi F itu tegangan tali Newton, itu bisa kita ketahui dari beratnya benda yang kita gandulkan tadi ya. Mu kerapatan massa tali, jadi diukur massa talinya, diukur setiap meter itu berapa gram dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut. Hasil percobaan Melde diperoleh data sebagai berikut. Ini hasilnya tadi ya, diperoleh seperti ini. Panjang gelombangnya 1 meter ya. Ini enggak digambar lengkap, hanya digambar talinya saja. Bila kerapatan massa tali ya, kerapatan massa tali masa talinya ukurannya 1 meternya 1 kilo ya, enggak mungkin ini. Ada kesalahan yaitu 0,01 kilogram 0,01 kilogram ya, atau per meternya tuh ada 1000 lah ya, 1000 atau 1 gram ini 1 gram per meter, masuk akal ya, pakai aja ini 1 gram. Lalu jadikan kilo berarti 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat min 3 kilogram per meter ya. Tuh. Terus sudah kita ralat, tentukan A kecepatan gelombang pada tali, B tegangan tali ya. Kita rumuskan di sini bahwa V sama dengan lambda K, velocity sama dengan lambda kali F. Lambdanya tadi 1 meter, F-nya 50, maka ketemunya di sini 50 meter per sekon gitu ya. Terus berikutnya V velocity sama dengan akar F per mu. Ini tadi ketemu
50 sama dengan akar F per 10 pangkat min 3 ya, 10 pangkat min 3 ya, itu ya. Nah, kalau dibagikan berapa ini? Seperti kali 1000 malahan ya. Kalau dipindah ke atas kan dia menjadi positif pangkatnya. Ini pangkatnya 50 pangkat 2 ini tadi ya. 50 pangkat 2 sama dengan F per 10 pangkat min 3 ya. Maka F-nya sama dengan kalau ini dikalikan ke sana ya, ini 2500 ya, kali 10 pangkat min 3, 2500 kali 10 pangkat min 3, maka F-nya sama dengan, ini bukan 1 tapi 10 pangkat min 3. Ini 2500 kali 10 pangkat min 3 ya. Maka hasilnya sama dengan berapa Newton gitu ya. Oke, 10 pangkat min 3 itu ya 0,001 ya, bukan 1, 0,001 kali 2500 hasilnya berapa Newton. Itulah tegangan tali pada percobaan itu. Demikian pertemuan kali ini, kita sudah terakhir pada pembahasan gelombang mekanik. Mudah-mudahan menjadi lebih paham ya, lebih mengerti dan lebih menyenangi ya. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.